غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وعبدأ كل شيء وذرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في القرى وعلى بقية آله وأصحابه الذي انتشر فضلهم في الورى وسلم taslima. Amma ba'du, ini adalah pertemuan pertama dalam tafsir Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sebutkan dua keutamaan dari surat yang mulia, yaitu surat Al-Baqarah. Adapun yang pertama, surat Al-Baqarah adalah bisa mengusir syaitan dari rumah seseorang. Maksudnya yang menjadikan syaitan itu kabur dari rumah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya, tapi dengan wasilah dibacakan surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, maksudnya adalah jangan jadikan rumah kalian menyerupai kuburan yang sepi dari berzikir dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, jadikan sebagian dari salat kalian di rumah kalian. Jadi salat sunnah juga diharapkan seorang bisa salat di rumahnya bagi kaum lelaki, adapun wanita juga boleh salat wajib di rumahnya. Wala tattakhiduha kubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi agar tidak seperti kuburan, rumah seorang muslim harap diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berzikir, kemudian membaca Al-Quran, salat sunnah, atau ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fadilah keutamaan surat Al-Baqarah. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi sebuah keutamaan yang mulia apabila surat Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah seseorang, maka syaitan akan keluar, akan lari dari rumah tersebut. Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini di dalam syarah Riyadhus Shalihin, "Idza qara'ta fi baitika surat al-Baqarah." Jika engkau membaca surat Al-Baqarah di rumahmu, fa inna syaitan yafirru minha. Sesungguhnya syaitan akan lari darinya, wala yakrubul bait, dan tidak akan mendekati rumah. Wasabab anna fi suratil Baqarah ayatul kursi. Sebabnya apa? Beliau menyampaikan bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat ayat kursi. Ya, ayat kursi ini ya ampuh untuk mengusir syaitan. Kemudian yang kedua, fadilah surat Al-Baqarah adalah mendapatkan keutamaan, mendapatkan keberkahan bagi orang yang membacanya. Orang yang meninggalkan akan merugi, dan orang yang malas membacanya itu dianggap orang-orang yang tidak semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya mengambilnya, mempelajarinya, membacanya, mentadabburinya, mengamalkan surat Al-Baqarah adalah mendatangkan keberkahan, adalah sebuah keberkahan. Jadi mempelajari surat Al-Baqarah, kemudian mengamalkan, mengajarkan adalah bisa mendatangkan banyak keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan mempelajari, mengamalkan surat Al-Baqarah adalah sebuah kerugian. Ya, di samping mendapatkan pahala dari membacanya,
maka juga kerugian dari fadilah yang akan didapat dari membaca surat Al-Baqarah. Seperti tadi disebutkan yang pertama, syaitan akan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Berbeda dengan rumah yang di situ tidak dibacakan Al-Quran atau surat Al-Baqarah atau surat yang lain, maka syaitan akan datang dan merugi orangnya apabila rumahnya banyak syaitannya. Wala yastati'uhal batalah, dan tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang al-batalah. Batalah di sini salah satu rawi hadis Muawiyah ibn Salam mengatakan bahwa batalah adalah para penyihir. Jadi para tukang sihir, orang-orang yang melakukan sihir, ini salah satu penafsiran ya, dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya al-batalah tadi disebutkan oleh salah satu rawi hadis bahwa tukang sihir tidak mampu membacanya, tidak mampu mensihir orang yang betul-betul memahami surat Al-Baqarah. Nah, di sini perlunya kita menjaga diri kita dengan surat Al-Baqarah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ya mempelajari, membaca dan mengamalkan isi dari surat Al-Baqarah. Kemudian maksud dari al-batalah di sini salah sebagian ulama juga mengatakan al-batalah maksudnya adalah ashabul bitalati wal kusala, yaitu orang-orang yang malas, pemalas. Orang yang malas ini enggak akan mampu menghafal surat Al-Baqarah atau tidak mau membaca surat Al-Baqarah lituliha walita'awudihim al-kasal, karena panjangnya surat Al-Baqarah dan kebiasaan orang-orang yang malas tentunya tidak suka yang membaca surat yang panjang. Nah, ini dua keutamaan dari surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah akan dijauhi oleh syaitan. Yang kedua, surat Al-Baqarah banyak mendatangkan keberkahan dan rugi bagi seorang yang meninggalkan. Juga keutamaannya orang yang memahami surat Al-Baqarah ditinggalkan oleh syaitan, tidak disihir oleh tukang sihir, dan termasuk orang-orang yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai muqaddimah dari tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.